Ketum PSSI Erick Thohir putuskan lakukan hal di luar dugaan kayak gini. Setelah tepat tadi malam Shin Tae-yong dan skuad Timnas Indonesia gagal menang versus Laos di ASEAN Cup 2024. Bahkan sampai dengan sangat jujur ungkap satu hal mengejutkan ini di hadapan publik. Semuanya bisa langsung kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampak besarnya bagi pertandingan lawan Vietnam minggu mendatang? Ini baru top. Coach Shin Tae-yong putuskan coret 4 pemain yakni Arkan Kaka, Hoki Caraka, Arkan Fikri, dan Kakak Rudianto jelang laga versus Vietnam. Langsung panggil pengganti yakni Jens Raven, Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Kapten Rizky Ridho ke Timnas Indonesia. Setelah di laga malam kemarin terlihat jelas permainan amburadul dan butuh tambahan skuad untuk raih hasil positif versus Vietnam. Demi bisa penuhi target lolos ke final ASEAN Cup 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Shin Tae-yong langsung meminta maaf kepada seluruh fans Garuda karena gagal menang versus Laos. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisa kelima pemain ini segera gabung? Simak ini dia ulasan menariknya. Gak disangka semuanya terkecoh. Coach Shin Tae-yong ternyata sengaja mengatur strategi bermain imbang melawan Laos tadi malam untuk mengelabui timnas Vietnam menjelang laga super krusial pada 15 Desember mendatang. Dengan membuat Vietnam merasa jumawa dan menganggap remeh Indonesia, Shin Tae-yong diam-diam mempersiapkan strategi super brilian yang dirancang khusus untuk mengejutkan timnas Vietnam di laga tandang. Jadi prediksiku, di sisi lain, benarkah rencana taktis ini akan berhasil membawa Indonesia meraih kemenangan dan menunjukkan bahwa Vietnam telah salah besar meremehkan Garuda? Simak analisis mendalamnya di sini. Ketua Federasi AFF Kiev Samet putuskan anulir gol ketiga Laos karena ternyata bola sudah di luar garis dan berikan kemenangan 3-2 kepada timnas Indonesia. Bahkan wasit Hiroki Kasahara dijatuhi sanksi dan tidak akan diizinkan memimpin pertandingan lagi di ASEAN Cup 2024. Setelah sebelumnya menolak untuk memeriksa VAR saat insiden pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di kotak penalti. Jadi harapanku, wah mantap juga lah kalau gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Kejutan besar. Sesaat setelah hasil imbang melawan Laos tadi malam, Timnas Indonesia mendapat update terbaru terkait posisi ranking FIFA mereka yang ternyata tetap aman dan tidak merosot. Indonesia masih berada dalam jalur menuju posisi 100 FIFA, membuat semua fans akhirnya merasa lega mendengarnya. Apakah ini pertanda bahwa Timnas Indonesia tetap berada di jalur kebangkitan dan menuju masa depan yang cerah? Simak fakta bahagianya berikut ini. Langsung gemparkan publik. Mendadak Shin Tae-yong beri pernyataan mengejutkan tentang kartu merah Marcelino Ferdinand di laga melawan Laos tadi malam, yang membuat banyak pihak terkejut dan penasaran. Bahkan pelatih tidak ragu menyebut satu nama yang ini tak pernah terduga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana langkah Shin Tae-yong selanjutnya untuk menghadapi laga-laga krusial yang akan datang? Temukan jawabannya di sini. Langkah super gemilang. Usai gagal meraih kemenangan melawan Laos, manajer Timnas Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa tim pelatih langsung mengambil langkah-langkah luar biasa kayak gini untuk menghadapi laga krusial melawan Vietnam 15 Desember mendatang, demi capai target lolos final ASEAN Cup 2024. Semuanya bisa sangat lega dan kembali optimis mendengarnya. Apakah keputusan ini akan membuahkan kemenangan dan membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi ASEAN Cup 2024? Simak berita selengkapnya berikut ini. Super kocak dan gak habis pikir. Media Vietnam malah mengklaim bahwa Coach Shin Tae-yong akan kesulitan tanpa Marcelino Ferdinand di laga Timnas Indonesia versus Vietnam mendatang. Padahal mereka sepertinya tak sadar bahwa Shin Tae-yong masih memiliki senjata rahasia yang bisa mengubah segalanya. Apakah mereka akan terkejut ketika Timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh di luar dugaan?
Akankah Sintayong mampu mengecoh Vietnam dan membawa kejutan besar dalam laga krusial ini? Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini baru top. Coach Sintayong putuskan coret 4 pemain yakni Arkan Kakak, Hoki Caraka, Arkan Fikri, dan Kakak Rudianto jelang laga versus Vietnam. Langsung panggil pengganti yakni Jens Raven, Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Kapten Rizky Ridho ke Timnas Indonesia. Setelah di laga malam kemarin terlihat jelas permainan amburadul dan butuh tambahan skuad untuk raih hasil positif versus Vietnam. Demi bisa penuhi target lolos ke final ASEAN Cup 2024 jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Sintayong langsung meminta maaf kepada seluruh fans Garuda karena gagal menang versus Laos. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bisa kelima pemain ini segera gabung? Simak ini dia ulasan menariknya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diharap mengambil langkah besar jelang laga krusial melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Setelah hasil imbang mengecewakan melawan Laos, Coach Sin diharap membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret 4 pemain dari skuad, yakni Arkan Kakak, Hoki Caraka, Arkan Fikri, dan Kakang Rudianto. Sebagai gantinya, Coach Sin memanggil 5 pemain baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan, yakni Ramadan Sananta, Jens Raven, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Langkah ini diharap menjadi upaya Sintayong untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif melawan Vietnam, salah satu tim terkuat di ASEAN Cup 2024, sekaligus menjaga peluang lolos ke final. Usai laga melawan Laos, Sintayong menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh fans, terutama mereka yang hadir langsung di Stadion Manahan, Solo. Hasil imbang 3-3 yang diraih dengan susah payah membuat harapan publik sedikit goyah. Saya merasa bersalah dan meminta maaf kepada seluruh fans, khususnya yang datang ke stadion. Saya tidak bisa memberikan kemenangan di laga malam ini, ujar Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Coach Sin menyoroti banyaknya kesalahan yang dilakukan skuadnya, terutama di lini tengah dan belakang yang membuat Indonesia harus 2 kali tertinggal sebelum akhirnya bermain imbang. Kartu merah Marcelino Ferdinand pada menit ke-69 juga menjadi pukulan berat bagi tim. Menyadari tantangan besar melawan Vietnam, Sintayong diharap membuat keputusan strategis dengan merombak skuad. 4 pemain dicoret untuk memberikan tempat kepada mereka yang memiliki pengalaman dan kualitas lebih tinggi. 1. Ramadan Sananta yang dipanggil untuk memberikan opsi tajam di lini depan. Penyerang asal Persis Solo ini diharapkan mampu menambah dimensi serangan Indonesia dengan fisik dan penyelesaian akhirnya yang mematikan. 2. Jens Raven, bomber tajam yang bermain di Eropa, diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan di lini depan. Sebab dalam 2 pertandingan terakhir, Arkan Kakak dan Hoki Caraka tak mampu berbuat banyak apalagi mencetak gol. 3. Ivar Jenner, gelandang muda yang juga bermain di FC Utrecht, diandalkan untuk membantu distribusi bola dan memperkuat transisi tim. Kecepatan berpikir dan kemampuan teknisnya bisa menjadi faktor pembeda di laga berat nanti. 4. Elkan Bagot, bek tengah berpengalaman, kembali dipanggil untuk memperkuat lini pertahanan. Kehadirannya akan sangat penting untuk menangkal ancaman bola udara dan serangan cepat dari Vietnam. 5. Rizky Ridho yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional akan menambah kedalaman skuad di lini belakang. Kombinasinya dengan Elkan diharapkan memberikan kestabilan dan ketenangan bagi pertahanan Indonesia. Sintayong juga diperkirakan akan mengubah pendekatan taktis tim untuk menghadapi Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini kemungkinan besar akan menerapkan strategi yang lebih defensif namun efektif, memanfaatkan serangan balik cepat. Dengan komposisi baru ini, Sin berharap Indonesia tidak hanya mampu mengimbangi permainan Vietnam tetapi juga mencuri poin penting demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian terbesar bagi Timnas Indonesia di fase grup. Dukungan penuh dari para fans dan harapan keputusan berani Sintayong untuk merombak skuad diharapkan bisa menjadi pembeda dalam laga nanti.
Gak disangka semuanya terkecoh. Coach Shin Tae-yong ternyata sengaja mengatur strategi bermain imbang melawan Laos tadi malam untuk mengelabui timnas Vietnam menjelang laga super krusial pada 15 Desember mendatang. Dengan membuat Vietnam merasa jumawa dan menganggap remeh Indonesia, Shin Tae-yong diam-diam mempersiapkan strategi super brilian yang dirancang khusus untuk mengejutkan timnas Vietnam di laga tandang. Jadi prediksiku, di sisi lain, benarkah rencana taktis ini akan berhasil membawa Indonesia meraih kemenangan dan menunjukkan bahwa Vietnam telah salah besar meremehkan Garuda? Simak analisis mendalamnya di sini. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Laos yang berlangsung di Stadion Manahan Solo malam kemarin meninggalkan tanda tanya besar. Hasil imbang yang diperoleh skuad Garuda membuat banyak pihak kecewa. Namun sebuah analisis menarik muncul, apakah Shin Tae-yong sengaja mengalah untuk mengecoh timnas Vietnam di laga berikutnya? Selama ini Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang selalu memiliki strategi tak terduga. Meski Indonesia sempat 2 kali tertinggal dari Laos, timnas berhasil menyamakan kedudukan dan bahkan unggul 3-2 sebelum akhirnya gol kontroversial Laos membuat laga berakhir imbang. Namun, jika melihat pola permainan dan keputusan yang diambil, ada indikasi kuat bahwa laga melawan Laos mungkin adalah bagian dari strategi besar Shin Tae-yong. Kehilangan Marcelino Ferdinand akibat kartu merah mungkin dianggap kerugian besar. Namun di balik itu, pelatih asal Korea Selatan ini mungkin sedang menyiapkan skenario kejutan untuk laga berikutnya melawan Vietnam. Media Vietnam sudah mulai mencibir performa Indonesia setelah laga melawan Laos. Mereka bahkan meyakini absennya Marcelino Ferdinand akan membuat Indonesia kehilangan kekuatan besar. Namun bisa jadi itu justru apa yang diinginkan Shin Tae-yong. Dalam laga melawan Laos, timnas Indonesia menggunakan banyak pemain muda dengan rata-rata usia 22 tahun. Ketika permainan terlihat kurang tajam, itu bisa jadi upaya Shin Tae-yong untuk tidak menunjukkan kekuatan penuh skuadnya. Dengan Vietnam yang kini menganggap enteng Indonesia, peluang untuk mengejutkan mereka di laga mendatang terbuka lebar. Apalagi Indonesia memiliki sejarah sebagai tim yang mampu tampil luar biasa ketika berada di bawah tekanan. Lebih dari itu, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang pandai memanfaatkan kelemahan lawan. Jika Vietnam terfokus pada absennya Marcelino, mereka bisa saja lengah terhadap pemain-pemain lain yang akan tampil sebagai bintang di laga tersebut. Hasil melawan Laos mungkin mengecewakan di atas kertas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, mentalitas pemain Indonesia terus diuji dan ditempa. Bermain dengan 10 orang sejak menit ke-69, timnas Indonesia masih mampu mendominasi laga dan bahkan sempat unggul. Shin Tae-yong kemungkinan besar menggunakan laga melawan Laos untuk membangun daya tahan mental pemain muda Indonesia. Ketika menghadapi Vietnam yang dikenal agresif dan penuh determinasi, pengalaman ini akan menjadi modal besar bagi skuad Garuda. Dengan situasi yang ada, laga melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember mendatang di Stadion Viet Tri PHU Tho akan menjadi pertaruhan besar. Jika strategi Shin Tae-yong berhasil, Indonesia bukan hanya akan mencuri kemenangan di kandang lawan, tetapi juga membungkam semua kritik yang muncul setelah laga melawan Laos. Shin Tae-yong mungkin terlihat mengalah melawan Laos, tetapi bisa jadi itu adalah langkah strategis untuk mengelabui Vietnam. Dengan Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia, peluang untuk menciptakan kejutan besar di laga mendatang semakin terbuka lebar. Sepak bola bukan hanya soal permainan di atas lapangan, tetapi juga strategi di balik layar. Jika prediksi ini benar, maka Shin Tae-yong sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih paling cerdik di Asia. Akankah Indonesia benar-benar memanfaatkan situasi ini dan mencuri kemenangan di Vietnam? Kita tunggu pembuktiannya. Ketua Federasi AFF Kiev Samet putuskan anulir gol ketiga Laos karena ternyata bola sudah di luar garis dan berikan kemenangan 3-2 kepada timnas Indonesia. Bahkan, wasit Hiroki Kasahara dijatuhi sanksi dan tidak akan diizinkan memimpin pertandingan lagi di ASEAN Cup 2024. Setelah sebelumnya menolak untuk memeriksa VAR saat insiden pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di kotak penalti. Jadi harapanku, wah mantap juga lah kalau gini. Apa yang sebenarnya terjadi?
Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Federasi AFF, Heath Samad, diharap mengambil langkah tegas terkait kontroversi yang terjadi dalam laga antara Timnas Indonesia dan Laos pada matchday kedua Grup B Piala ASEAN Cup 2024 tadi malam. Setelah dilakukan peninjauan ulang, gol ketiga Laos yang dicetak Peter Pantafong dinyatakan tidak sah karena bola sudah keluar lapangan sebelum gol terjadi. Selain itu, Heath Samad juga diharap memberi sanksi berat untuk wasit Hiroki Kasahara yang memimpin laga tersebut. Wasit asal Jepang ini diberi larangan memimpin sisa pertandingan di ASEAN Cup 2024 setelah memutuskan untuk tidak memeriksa VAR atas dua insiden krusial yang merugikan Timnas Indonesia. Gol penyeimbang Laos yang dicetak pada menit ke-77 oleh Peter Pantafong menuai banyak perdebatan. Dalam rekaman ulang, terlihat jelas bola sudah melewati garis lapangan saat Damot Tongkham-Safat melakukan umpan sebelum gol terjadi. Meski teknologi VAR tersedia, wasit Hiroki Kasahara tidak melakukan pengecekan lebih lanjut dan mengesahkan gol tersebut. Keputusan ini memicu protes keras dari pemain dan ofisial Timnas Indonesia, namun wasit tetap pada keputusannya. Setelah laga berakhir dengan skor 3-3, Federasi AFF diharap segera melakukan peninjauan ulang menggunakan rekaman VAR. Berdasarkan hasil peninjauan, AFF diharap menganulir gol ketiga Laos dan memutuskan kemenangan 3-2 untuk Timnas Indonesia. Tak hanya soal gol Laos, wasit Hiroki Kasahara juga menjadi sorotan karena mengabaikan insiden di menit-menit akhir laga. Asnawi Mangkualam dijatuhkan keras di dalam kotak penalti oleh bek Laos, namun wasit tidak memberikan penalti kepada Timnas Indonesia. Rekaman ulang menunjukkan bahwa hadangan terhadap Asnawi merupakan pelanggaran yang jelas. Namun wasit Kasahara tidak memanfaatkan layar VAR untuk meninjau insiden tersebut sehingga keputusan penalti urung diberikan. Harapan langkah tegas Federasi AFF ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi para ofisial pertandingan agar lebih cermat dan adil dalam mengambil keputusan, terutama di ajang bergengsi seperti ASEAN Cup. Dengan keputusan ini, Timnas Indonesia resmi memenangkan laga dengan skor 3-2, menambah poin mereka menjadi 6 dan semakin mengukuhkan posisi di puncak klasemen Grup B. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Viet Tri minggu mendatang. Meski tanpa Marcelino Ferdinand yang absen akibat kartu merah, pelatih Shin Tae-yong diyakini telah menyiapkan strategi matang untuk menjaga momentum kemenangan Timnas Garuda. Keputusan ini memberikan harapan baru bagi para pendukung Timnas Indonesia, sekaligus menjadi peringatan penting bagi ofisial pertandingan untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dalam sepak bola. Kejutan besar. Sesaat setelah hasil imbang melawan Laos tadi malam, Timnas Indonesia mendapat update terbaru terkait posisi ranking FIFA mereka yang ternyata tetap aman dan tidak merosot. Indonesia masih berada dalam jalur menuju posisi 100 FIFA, membuat semua fans akhirnya merasa lega mendengarnya. Apakah ini pertanda bahwa Timnas Indonesia tetap berada di jalur kebangkitan dan menuju masa depan yang cerah? Simak fakta bahagianya berikut ini. Timnas Indonesia harus merelakan posisinya di ranking FIFA turun setelah hasil imbang melawan Laos dalam laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 malam kemarin. Hasil ini membuat Indonesia kehilangan 1,11 poin dalam ranking FIFA. Dengan demikian, total poin Indonesia kini menjadi 1.135 yang menyebabkan tim Garuda turun dari peringkat 124 ke 125 dunia. Posisi Indonesia kembali disalip oleh Rwanda yang memiliki 1.136 poin. Laga melawan Laos berlangsung menegangkan. Indonesia dua kali tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Menit ke-9, Laos unggul lebih dulu lewat aksi individu Ho Somboon Panyafong. Menit ke-12, Kadek Arol Priyatna menyamakan skor untuk Indonesia lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti. Menit ke-13, Laos kembali unggul melalui gol Pathanapom Matab. Menit ke-18, Muhammad Ferrari mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan. Babak kedua Indonesia lebih mendominasi permainan, tetapi harus bermain dengan 10 orang setelah Marcelino Ferdinand diusir wasit pada menit ke-69
karena menerima kartu kuning kedua akibat tackle keras. Meski demikian, Indonesia sempat berbalik unggul 3-2 di menit ke-72 lewat sundulan Muhammad Ferrari dari situasi sepak pojok. Namun Laos kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-77 lewat gol Peter Panthavong yang sempat memicu kontroversi. VAR mengesahkan gol tersebut meskipun bola sempat terlihat melewati garis lapangan sebelum masuk gawang. Hasil imbang kontra Laos yang berada jauh di bawah Indonesia dalam ranking FIFA membuat tim Garuda kehilangan poin signifikan. Sebelum laga, Indonesia berada di posisi 124 dengan 1.136 poin. Namun tambahan hanya 1 poin di fase grup melawan tim dengan ranking lebih rendah menyebabkan Indonesia kehilangan momentum untuk mempertahankan posisinya. Kini Indonesia berada di peringkat 125 dunia, tepat di bawah Rwanda yang kembali naik setelah laga ini. Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada laga ketiga grup B melawan Vietnam di Stadion Viet Tri. Dengan posisi di ranking FIFA dan peluang di ASEAN Cup yang kini menjadi lebih sulit, seluruh tim harus tampil maksimal untuk menjaga asa melangkah ke semifinal dan memperbaiki citra di mata dunia. Langsung gemparkan publik. Mendadak Sintayong beri pernyataan mengejutkan tentang kartu merah Marcelino Ferdinand di laga melawan Laos tadi malam, yang membuat banyak pihak terkejut dan penasaran. Bahkan pelatih tidak ragu menyebut satu nama yang ini tak pernah terduga sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana langkah Sintayong selanjutnya untuk menghadapi laga-laga krusial yang akan datang? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membuat pernyataan mengejutkan terkait kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand pada laga melawan Laos di fase grup ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo malam kemarin. Marcelino, pemain andalan Timnas Indonesia, harus diusir dari lapangan pada menit ke-69 setelah menerima kartu kuning kedua akibat tackle keras di tepi lapangan. Sebelumnya, ia telah diganjar kartu kuning pertama pada menit ke-39. Kartu merah Marcelino menjadi salah satu momen krusial dalam laga yang berakhir imbang 3-3 ini. Bermain dengan 10 orang, tim Garuda sempat unggul 3-2 berkat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-72. Namun keunggulan itu sirna setelah Laos mencetak gol penyama kedudukan melalui Peter Panthavong pada menit ke-77. Sintayong secara terbuka menyebut penampilan Marcelino di laga ini sebagai yang terburuk sepanjang kariernya bersama Timnas Indonesia. Performa Marcelino hari ini terburuk, ya, ungkap Sintayong dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak hanya mengkritik Marcelino, tetapi juga mengakui bahwa kesalahan-kesalahan kolektif pemain Indonesia menjadi penyebab utama hasil imbang ini. Kedua tim, baik Indonesia maupun Laos, sama-sama bermain maksimal. Namun kesalahan kami sendiri yang membuat kami kebobolan dan gagal meraih kemenangan, jelas Sintayong. Ia menambahkan bahwa buruknya koordinasi di lini tengah dan belakang memberi ruang bagi Laos untuk menciptakan peluang. Kesalahan tadilah yang membuat hasil imbang ini terjadi, sangat disayangkan, lanjutnya. Merasa gagal memenuhi ekspektasi, Sintayong menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia, terutama mereka yang hadir langsung di Stadion Manahan. Saya merasa bersalah dan minta maaf kepada seluruh fans, khususnya yang datang ke stadion. Kami tidak bisa memberikan kemenangan di laga malam ini, ujar Shin dengan nada penuh penyesalan. Hasil imbang ini menjadi pukulan berat bagi Timnas Indonesia yang kini harus mempersiapkan diri menghadapi Vietnam pada minggu mendatang. Absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah menambah tantangan bagi skuad Garuda yang diharapkan bisa bangkit dan tetap menjaga peluang lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Evaluasi akan segera kami lakukan. Semua elemen tim harus bersatu agar laga berikutnya berjalan lebih baik, pungkas Sintayong. Langkah super gemilang usai gagal meraih kemenangan melawan Laos.
Manajer Timnas Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa tim pelatih langsung mengambil langkah-langkah luar biasa kayak gini untuk menghadapi laga krusial melawan Vietnam 15 Desember mendatang, demi capai target lolos final ASEAN Cup 2024. Semuanya bisa sangat lega dan kembali optimis mendengarnya. Apakah keputusan ini akan membuahkan kemenangan dan membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi ASEAN Cup 2024? Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah hanya mampu bermain imbang melawan Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis kemarin. Hasil ini direspons serius oleh seluruh elemen tim termasuk pelatih, pemain, dan ketua badan tim nasional Sumarji. Pertandingan melawan Laos berjalan dramatis. Indonesia sempat tertinggal 2 kali oleh gol Pho Somboon Panyafong di menit ke-9 dan Patana Phomatep di menit ke-13. Namun tim Garuda berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Kadek Arel 12 dan Muhammad Ferrari 18. Di babak kedua, situasi semakin menantang setelah Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah pada menit ke-69. Meski bermain dengan 10 pemain, Indonesia sempat berbalik unggul lewat gol kedua Ferrari pada menit ke-72. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 5 menit setelah Peter Pantafong mencetak gol balasan untuk Laos. Ketua BTN Sumarji mengakui hasil ini jauh dari harapan. Pertandingan tadi sangat berat bagi anak-anak. Hasilnya tentu tidak memuaskan untuk kita semua, ujarnya. Sumarji menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki kinerja tim. Indonesia sebenarnya ditargetkan menang melawan Laos demi memperbesar peluang lolos ke semifinal, namun kenyataannya hasil imbang justru membuat langkah Indonesia menjadi lebih berat. Keinginan kami semua tentu meraih 3 poin, tetapi kenyataannya sulit. Ini akan kami evaluasi, kata Sumarji. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, juga disebut-sebut akan melakukan perubahan signifikan, baik dalam strategi maupun susunan pemain demi memastikan Indonesia tampil lebih baik di laga berikutnya. Setelah hasil imbang ini, Indonesia menghadapi tantangan besar berikutnya melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember mendatang. Waktu persiapan yang singkat menjadi tantangan tersendiri, terlebih Vietnam mendapatkan keuntungan karena tidak bermain di matchday kedua. Selain itu, absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Namun, seluruh elemen tim bertekad untuk bangkit. Langkah-langkah strategis seperti rotasi pemain dan fokus pada taktik baru disebut akan menjadi prioritas Shin Tae-yong untuk menghadapi laga krusial ini. Hasil melawan Laos menjadi pembelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Seluruh elemen tim, mulai dari pemain hingga manajemen, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki performa. Dengan dukungan penuh dari fans, Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid melawan Vietnam dan tetap berada di jalur menuju semifinal ASEAN Cup 2024. Ini bukan akhir dari segalanya. Kami yakin dengan evaluasi dan semangat juang tinggi, Timnas Indonesia bisa bangkit di laga-laga berikutnya, tegas Sumarji. Super kocak dan gak habis pikir. Media Vietnam malah mengklaim bahwa coach Shin Tae-yong akan kesulitan tanpa Marcelino Ferdinand di laga Timnas Indonesia versus Vietnam mendatang. Padahal mereka sepertinya tak sadar bahwa Shin Tae-yong masih memiliki senjata rahasia yang bisa mengubah segalanya. Apakah mereka akan terkejut ketika Timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh di luar dugaan? Akankah Shin Tae-yong mampu mengecoh Vietnam dan membawa kejutan besar dalam laga krusial ini? Simak semua detailnya di sini. Media Vietnam, The Tao, menyambut dengan sukacita absennya Marcelino Ferdinand di laga mendatang antara Timnas Indonesia melawan Vietnam pada Minggu di Stadion PHU To Viet Tri. Marcelino dipastikan tidak dapat bermain akibat kartu merah yang ia terima dalam laga imbang kontra Laos pada malam kemarin. Namun di balik kerugian absennya Marcelino, Shin Tae-yong diharapkan sudah menyiapkan kejutan besar dan senjata rahasia lain untuk melawan Vietnam. Marcelino Ferdinand yang dianggap sebagai salah satu pemain kunci Timnas Indonesia mendapat kartu merah usai pelanggaran keras terhadap Patana Phomatep dalam laga melawan Laos.
Keputusan wasit membuat gelandang muda Oxford United itu harus meninggalkan lapangan lebih awal dan absen di laga berikutnya. The Tao menyebut absennya Marcelino sebagai kabar baik bagi timnas Vietnam. Media tersebut menilai kehadiran Marcelino yang memiliki pengalaman internasional meskipun usianya baru 21 tahun bisa menjadi ancaman besar bagi lini tengah Vietnam. Absennya Marcelino Ferdinand di laga selanjutnya akan membuat pusing pelatih Shin Tae-yong. Tim Indonesia akan kekurangan senjata untuk menghadapi tim Vietnam yang penuh determinasi dan kekuatan terkuat, tulis The Tao. Selain itu, media Vietnam tersebut menyebut skuad Garuda sebagai tim yang mengandalkan pemain-pemain muda dengan rata-rata usia 22 tahun. Kehilangan Marcelino dianggap akan merusak keseimbangan permainan Indonesia, terutama menghadapi Vietnam yang diperkuat skuad senior terbaik. Di sisi lain, Shin Tae-yong diharap tidak terlalu khawatir dengan absennya Marcelino. Sang pelatih justru diharapkan sudah menyiapkan strategi Barnol dan pemain-pemain yang menjadi senjata rahasia untuk melawan Vietnam. Shin Tae-yong pun diharap melakukan rotasi besar-besaran untuk memberikan kejutan pada laga penting ini. Pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, Ivar Jenner, Jens Raven, dan Elkan Bagot disebut siap tampil sebagai pengganti yang mampu mengimbangi kekuatan Vietnam. Selain itu, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sering kali menghadirkan kejutan taktik di laga-laga besar. Harapan rotasi pemain dan adaptasi strategi yang dilakukan STY diharapkan mampu membuat timnas Indonesia tetap kompetitif meski tanpa Marcelino Ferdinand. Laga melawan Vietnam memang menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Vietnam yang diarsiteki pelatih Kim Sang-sik dipandang sebagai kandidat juara ASEAN Cup 2024 dan memiliki keuntungan karena tidak bermain di matchday kedua. Namun meski media Vietnam merasa optimis, timnas Indonesia tetap percaya diri. Perubahan strategi yang dilakukan Shin Tae-yong diyakini mampu memberikan kejutan dan menjaga asa skuad Garuda untuk lolos ke semifinal. Absennya Marcelino memang kehilangan besar, tapi ini bukan akhir segalanya. Indonesia punya banyak pemain lain yang bisa tampil maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Hasil imbang melawan Laos membuat timnas Indonesia sementara berada di puncak klasemen grup B dengan 4 poin dari 2 laga. Namun posisi ini rawan tergusur karena Vietnam dan Filipina baru memainkan 1 pertandingan. Dengan sisa 2 laga yang sangat menentukan termasuk melawan Vietnam, Shin Tae-yong dan skuad Garuda harus tampil habis-habisan demi menjaga peluang melaju ke semifinal. Laga Indonesia versus Vietnam dijadwalkan berlangsung pada Minggu 15 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan harapan besar dari seluruh pendukung tanah air agar timnas bisa menunjukkan performa terbaik mereka.